Nah, di sini kalian akan mempelajari pertidaksamaan linear satu variabel. Apakah itu? Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Masih ingatkah kalian dengan persamaan linear satu variabel? Nah, apakah persamaan linear satu variabel itu? Ingat, namanya persamaan, dia pasti memuat tanda sama dengan, dan linear satu variabel pasti memuat satu variabel berpangkat 1. Sehingga, masih ingatkah kalian dengan definisi persamaan linear satu variabel, yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Ingat, karena linear, maka dari itu variabelnya berpangkat 1. Nah, ada beberapa contoh. Contoh pertama, apakah dia merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di sini hanya ada satu variabel, yaitu X, dan variabel ini berpangkat 1. Persamaan ini bisa kita sederhanakan, karena kalian sudah mempelajari tentang bentuk aljabar, sehingga X ditambah 3X sama dengan 4X. Jadi, bentuknya bisa kalian sederhanakan menjadi 4X sama dengan 6. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel. Contoh kedua, apakah ini merupakan persamaan linear satu variabel? Tentunya bukan, karena ini memuat tanda pertidaksamaan, bukan tanda persamaan. Contoh ketiga, dia merupakan persamaan linear satu variabel. Di sini ada variabel H berpangkat 1 dan memuat tanda sama dengan. Contoh selanjutnya, apakah dia persamaan linear satu variabel? Tentunya bukan. Karena meskipun ada satu variabel yaitu variabel X, tapi variabel ini berpangkat 2, bukan berpangkat 1. Sehingga tidak dapat disebut persamaan linear satu variabel. Contoh selanjutnya, tentunya bukan, karena dia memiliki variabel sebanyak 2, yaitu H dan X. Contoh selanjutnya, tentunya iya, karena dia memuat tanda sama dengan dan variabelnya hanya ada satu, yaitu Y, dan Y ini berpangkat 1. Apakah kalian ingat? Nah, oke, selanjutnya kita akan mempelajari pertidaksamaan. Sebelumnya, ada masalah kontekstual seperti ini. Saya memiliki tanah seluas 20 meter persegi. Saya ingin membangun kolam berbentuk lingkaran. Menurut Anda, berapa luas kolam yang mungkin dibangun? Nah, di sini ada tanah. Tanahnya luasnya 20 meter persegi. Kolam yang mungkin kalian bangun, pastinya secara logika, itu kurang dari atau sama dengan luasnya kurang dari atau sama dengan 20 meter persegi. Jadi, kalau kurang dari berarti kolamnya itu kan kolamnya berbentuk lingkaran. Berarti kolamnya bisa di sini. Atau kalau sama dengan, ini tanah ya, yang ini tanah, yang ini kolam. Yang ini kolam, yang ini tanah. Nah, kalau kolam itu kan bisa kurang dari atau pas di sini. Pas di seluas tanahnya. Nah, berarti bisa kalian tulis bahwa luas kolam yang mungkin dibangun dimisalkan X kurang dari sama dengan 20. Jadi bisa kurang dari atau pas 20 meter persegi. Nah, tanda seperti ini merupakan salah satu tanda pertidaksamaan. Di sini ada beberapa tanda yang harus kalian pahami. Apa saja bedanya dan apa aja itu? Nah, yang pertama, tanda seperti ini disebut tanda lebih dari. Tanda kedua, tanda kurang dari. Tanda ketiga, lebih dari sama dengan.
Ingat, di sini ada garis di bawah, maksudnya lebih dari atau sama dengan. Nah, selain lebih dari atau sama dengan, di beberapa contoh soal, kalian bisa menemukan beberapa kalimat yang maksudnya adalah lebih dari sama dengan. Apakah itu kalimatnya? Nah, ada kalimat paling sedikit. Paling sedikit bisa kalian simbolkan dengan lebih dari sama dengan. Loh Bu, kenapa kok bisa seperti itu? Paling sedikit, misal saya punya cerita. Saya paling sedikit makan 5 kue donat. Paling sedikit memakan 5 kue donat. Maka dari itu saya bisa makan 5 kue donat atau lebih dari 5 kue donat. Karena paling sedikit saya hanya makan 5. Berarti saya bisa memakan lebih dari 5. Maka dari itu paling sedikit itu bisa disimbolkan dengan tanda lebih dari sama dengan. Kalimat selanjutnya yaitu tidak kurang dari. Tidak kurang dari berarti kemungkinannya adalah lebih dari atau sama dengan. Saya juga punya contoh yang lain. Misalkan, bilangan bulat tidak positif. Padahal kalian tahu bilangan bulat itu terdiri dari positif, 0, dan negatif. Berarti kalau bilangan bulat tidak positif, berarti ini tidak ya. Kemungkinannya itu hanya 0 dan negatif. Berarti bilangan bulat tidak positif, kemungkinannya adalah bilangan 0 dan bilangan negatif. Sama dengan ini, tidak kurang dari berarti kemungkinannya adalah lebih dari atau sama dengan. Oke, tanda selanjutnya yaitu kurang dari sama dengan. Nah, ini kurang dari sama dengan atau biasa disebut paling banyak. Di sini saya ada contoh. Saya memakan paling banyak 5 kue donat. Berarti maksimal saya hanya memakan 5 kue donat. Atau bisa memakan kurang dari 5. Karena saya hanya paling banyaknya itu adalah 5 kue. Berarti saya bisa memakan 4 atau 3 atau 2 atau 1 atau tidak sama sekali. Nah, karena paling banyak hanya 5. Maka bisa disimbolkan kurang dari sama dengan. Selanjutnya atau bisa disebut tidak lebih dari. Berarti kalau tidak lebih dari bisa kurang dari atau sama dengan. Tanda selanjutnya yaitu tidak sama dengan. Karena kalian tahu tanda sama dengan seperti ini. Nah, kalau dicoret menjadi tidak sama dengan. Selanjutnya pertidaksamaan linear satu variabel. Apakah pertidaksamaan linear satu variabel itu? Kalian sudah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Dia merupakan kalimat terbuka, memuat tanda sama dengan, dan memuat satu variabel berpangkat 1. Di sini bedanya adalah dia merupakan kalimat terbuka yang memuat salah satu tanda pertidaksamaan. Kalian tahu tanda pertidaksamaan tadi ada 5. Nah, salah satu tanda pertidaksamaan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Karena namanya linear satu variabel, berarti dia memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Nah, bedanya di sini tandanya. Kalau persamaan dia hanya memuat tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan memuat salah satu tanda pertidaksamaan. Ada beberapa contoh di sini. Nah, contoh pertama, apakah ini pertidaksamaan linear satu variabel? Tentunya bukan. Karena dia memuat dua variabel, yaitu X dan Y. Nah, berarti dia bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh selanjutnya, apakah ini iya atau tidak? Tentunya iya. Karena dia memuat salah satu tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, dan memuat variabel H. Variabelnya di sini hanya ada satu, yaitu H. Apakah ini iya atau tidak? Tentunya tidak.
karena dia memuat sama dengan, artinya dia merupakan persamaan karena hanya terdiri dari satu variabel berpangkat 1, maka ini merupakan persamaan linear satu variabel. Contoh selanjutnya yaitu apakah ini iya atau tidak? Tentunya tidak. Karena meskipun di sini ada satu variabel yaitu K, variabel K, tapi salah satu variabel K ini adalah berpangkat 2. Berarti dia bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, contoh selanjutnya, apakah iya atau tidak? Tentunya iya. Karena di sini ada variabel H berpangkat 1 dan memuat salah satu tanda pertidaksamaan. Contoh selanjutnya, iya atau tidak? Tentunya iya. Oke, kalian sudah memahami ini? Nah, pada pertidaksamaan linear satu variabel, untuk menentukan penyelesaian, dia tidak hanya memuat satu penyelesaian saja. Jadi bisa beberapa penyelesaian yang dapat terjadi. Kalau pada persamaan, kalian hanya menentukan satu penyelesaian. Nah, penyelesaian yang pada pertidaksamaan linear satu variabel ini dapat berupa garis bilangan, notasi interval, dan notasi pembentuk himpunan. Apa bedanya dari ketiga tersebut? Kita bahas satu persatu. Di sini ada pertidaksamaan, yaitu X kurang dari sama dengan 3. X kurang dari sama dengan 3, jika digambarkan pada garis bilangan, maka bentuknya seperti ini. Batasannya adalah 3, berarti titik 3 ini sebagai ujungnya atau startnya. 3 ini adalah sebagai startnya. Karena kurang dari sama dengan, maka kalau pada garis bilangan dia ke kiri. Di kiri 3 itu kurang dari. Kalau di kanan 3 berarti dia lebih dari. Nah, di sini kalau ada tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan seperti di contoh 3, pada garis bilangan, titik atau lingkaran yang ada pada batasannya di sini kan 3. Nah, di sini diberi lingkaran dan itu diarsir full. Diarsir penuh lingkarannya. Nah, selanjutnya kalau kurang dari sama dengan 3 berarti kan ke kiri terus. Kita nggak tahu batasannya sampai apa. Berarti ini ada tanda panah. Tanda panah di sini. Itu maksudnya terus sampai tak hingga. Nah, apa bedanya dengan contoh kedua? Kalau contoh kedua kan hanya kurang dari. Berarti ke kiri, sama-sama ke kiri, tapi bedanya di sini. Lingkaran yang ada pada titik 3 ini, itu lubang. Lingkarannya lubang, jadi nggak ada arsirannya. Kalau simbol kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu lingkarannya full, jadi ada arsirannya. Kenapa kok seperti itu? Karena batasannya, kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, 3 ini termasuk dalam penyelesaian. Tapi kalau kurang dari atau lebih dari saja, berarti batasannya ini, batasan 3 ini tidak termasuk penyelesaian. Itu bedanya. Jadi kalau pada garis bilangan, titik-titik yang di sini kurang dari 3 itu termasuk penyelesaian. Nah, tapi 3 tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Tapi kalau yang contoh pertama ini, 3 termasuk ke dalam penyelesaian. Nah, contoh selanjutnya, karena dia lebih dari sama dengan, berarti 3 ke kanan. Nah, ada sama dengannya, berarti 3 termasuk penyelesaian. Gambarnya lingkaran full atau lingkaran diarsir penuh. Nah, kalau lebih dari saja, X lebih dari 3, berarti lingkarannya lubang. Nah, dia ke kanan. Nah, di sini di titik 3 diberi lingkaran lubang. Oke.
Selanjutnya, penyelesaian dengan notasi interval dan notasi pembentuk himpunan. Apa sih bedanya? Mari kita bahas satu persatu. Bentuk pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 3. Karena dalam garis bilangan kalian tahu ini misalkan titik 3, kalau kurang dari berarti ke kiri. Nah, kita tidak tahu ke kiri itu sampai angka berapa. Nah, angka kan tak hingga, berarti kita dapat tuliskan dalam notasi interval itu negatif tak hingga, ini kurang tanda negatif ya. Ini negatif tak hingga. Nah, penulisan tak hingga itu seperti angka 8 tapi tidur. Nah, negatif tak hingga, 3, karena dia ke kiri. Berarti yang ditulis adalah negatif tak hingga dulu, baru batasannya yaitu 3. Apa sih bedanya kurung siku di sini dan kurung biasa di sini? Kalau kurung siku, dia menandakan bahwa batasannya itu ikut dalam penyelesaian atau termasuk dalam penyelesaian. Kurang dari sama dengan 3 termasuk ke dalam penyelesaian. Maka penulisannya dekatnya angka 3 ini diberi kurung siku. Nah, negatif tak hingga atau tak hingga nanti itu selalu menggunakan kurung biasa. Karena kita tidak tahu batasannya sampai berapa. Terus selanjutnya X kurang dari 3. Berarti ini juga negatif tak hingga. Karena 3 ke kiri, tetapi di sini 3 tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Berarti di sini sama-sama pakai kurung biasa. Nah, selanjutnya X lebih dari sama dengan 3. Karena X lebih dari sama dengan 3 itu kan 3 ke kanan. Nah, titik 3 terus ke kanan. Maka dari itu yang ditulis adalah 3-nya dulu baru positif tak hingga. Karena kalau ke kanan dia kan positif. Nah, maka dari itu penulisannya adalah 3, tak hingga, positif tak hingga. Karena 3 termasuk dalam penyelesaian, berarti penulisannya harus pakai kurung siku, yang dekatnya 3, yang tak hingga pakai kurung biasa. Nah, urutan seperti ini harus diperhatikan. 3, tak hingga, berarti 3 ke kanan. Kalau min tak hingga, 3, berarti 3 ke kiri. Seperti itu. Nah, lebih dari 3 tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Berarti dia pakai kurung biasa. Karena lebih dari 3 itu 3 ke kanan, berarti 3, tak hingga pakai kurung biasa. Nah, beda jika bentuk pertidaksamaannya seperti ini. Dia punya batasan. Jadi jika digambarkan pakai garis bilangan, di sini min 5, batasannya kan ada 2 di situ. Min 5, di sini 4. Jadi penyelesaiannya kan antara min 5 sampai 4. Nah, cara penulisan dalam notasi interval itu seperti ini. Loh Bu, kenapa yang satu pakai kurung siku, kenapa yang satu pakai kurung biasa? Kita lihat tandanya. Di sini kurang dari sama dengan. Nah, berarti min 5 di sini termasuk ke dalam penyelesaian. Berarti min 5 itu pakai kurung siku, sedangkan 4 dia kan di sini kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Maka 4 tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Berarti 4 itu pakai kurung biasa. Nah, dari sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Konotasi pembentuk himpunan. Kalian sudah belajar tentang himpunan. Jadi kalau pada himpunan selalu pakai kurung kurawal. Nah, kalau pada himpunan pakai kurung kurawal, kalau pada interval pakai kurung siku atau kurung biasa. Nah, di sini tinggal kalian tuliskan saja bentuk pertidaksamaannya. Contoh pertama, X kurang dari sama dengan 3, berarti X kurang dari sama dengan 3. Bedanya, dia pakai kurung kurawal dan ada tambahan seperti ini. X sedemikian sehingga. Nah, X ada garis tegak, lurus ini. Nah, ini X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 3. Untuk yang ini juga seperti itu. Ditambahi kurung kurawal dan X sedemikian sehingga.
Loh Bu, kalau misalkan ini variabelnya Y kurang dari 3, maka di sini juga ngikut variabelnya Y, gitu. Jadi ini itu pendefinisiannya tergantung bentuk pertidaksamaan yang diketahui. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa kita harus mempelajari sifat-sifatnya? Karena ada beberapa yang harus kalian ketahui, ada beberapa kasus yang bisa merubah tanda pertidaksamaan. Jadi misal semula tanda kurang dari sama dengan, nanti di hasil akhirnya akan menjadi lebih dari sama dengan. Nah itu, karena apa? Karena di pertidaksamaan linear satu variabel mempunyai sifat-sifat tertentu. Kalau di persamaan dia hanya ada satu tanda yaitu sama dengan, jadi hanya tidak ada sifat-sifatnya. Oke, yang pertama, menambahkan bilangan positif pada kedua sisi pertidaksamaan. Jika diketahui pertidaksamaan A kurang dari B atau A lebih dari B, di kedua ruas ditambah bilangan positif, nah maka hasilnya tetap, tandanya tetap. Dia A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Itu kalau ditambahkan bilangan positif. Nah, jadi tetap ini tandanya. Kurang dari tetap kurang dari, lebih dari tetap lebih dari. Contoh, 2 kurang dari 3. Ketika kedua ruas ditambah 1, maka dari itu 3 kurang dari 4. Oke, benar. Tuh ya. Nah, sifat kedua, menambahkan bilangan negatif pada kedua sisi. Nah, awalnya A kurang dari B, ketika ditambah negatif C di kedua ruas, maka tandanya tetap kurang dari, tetap kurang dari. Lebih dari, tetap lebih dari. Contoh, jika 2 kurang dari 4, kedua ruas ditambahkan negatif 3. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, 4 dikurangi 3 sama dengan 1, sehingga min 1 kurang dari 1, benar. Ya, jadi kalau menambahkan bilangan positif atau negatif, tandanya tidak berubah, jadi tetap. Nah, jika mengalihkan bilangan positif pada kedua sisi, tandanya juga tidak berubah. Kita lihat, jika A kurang dari B dikalikan dengan suatu bilangan positif C, nah, maka tandanya tetap. Awalnya dia kurang dari, tetap kurang dari. Awalnya dia lebih dari, tetap dia lebih dari. Nah, contoh, min 5 kurang dari 7, jika kedua ruas dikalikan 2, positif 2, maka min 10, terus ini 14. Min 10 kurang dari 14, benar. Nah, ini jika mengalihkan bilangan negatif pada kedua ruas. Contoh, jika A kurang dari B, dikalikan dengan suatu bilangan negatif, yaitu negatif C, maka tandanya akan berbalik. Nah, awalnya dia kurang dari menjadi lebih dari. A kali negatif C akan lebih dari B kali negatif C. Loh Bu, kok bisa? Mari kita lihat contohnya. 1 kurang dari 3, benar kan ya? Ketika kedua ruas dikalikan negatif 1, maka hasilnya 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Maka dari itu kita tahu bahwa negatif 1 lebih dari negatif 3. Maka dari itu ketika kita mengalihkan bilangan negatif pada kedua sisi pertidaksamaan, tandanya dia akan berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Loh Bu, kalau awalnya kurang dari sama dengan, berarti nanti hasilnya menjadi lebih dari sama dengan. Nah, seperti itu. Membagi bilangan positif pada kedua sisi pertidaksamaan. Nah, ini jika A kurang dari B, terus kedua ruas dibagi oleh bilangan positif C, maka tandanya tetap dia kurang dari. Contoh, 6 kurang dari 9.
Maka kedua ruas dibagi 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3, sehingga 2 kurang dari 3, benar. Ya. Nah, membagi bilangan negatif pada kedua sisi. A kurang dari B dibagi, di kedua sisi dibagi negatif C. Nah, dia akan berbalik tanda dari kurang dari menjadi lebih dari. Contoh, min 4 kurang dari 2. Nah, kedua ruas dibagi oleh min 2. Berarti min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Sehingga 2 lebih besar dari min 1. Nah, awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika mengalihkan bilangan negatif atau membagi bilangan negatif pada kedua sisi pertidaksamaan, tanda yang semula hasilnya akan berbalik tanda. Awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Awalnya kurang dari sama dengan, nanti hasilnya lebih dari sama dengan. Awalnya lebih dari sama dengan, nanti hasilnya menjadi kurang dari sama dengan. Ini khusus untuk dua sifat ini. Mengalihkan bilangan negatif, membagi bilangan negatif. Dari sini bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal. Nah, tentukan selesaian dari 19 kurang dari sama dengan 4 ditambah H. Nah, ini ada syaratnya. Syarat penyelesaiannya yaitu dengan menggambarkan garis bilangan dan dituliskan dalam bentuk notasi himpunan. Bagaimana caranya? Kalian sudah belajar tentang penyelesaian penyelesaian persamaan linear satu variabel kemarin. Bisa dengan menjumlah bilangan pada kedua, menambah bilangan, suatu bilangan pada kedua ruas kanan dan ruas kiri, atau membagi atau mengali dengan bilangan yang sama pada ruas kanan dan kiri. Nah, ini juga seperti itu. Bagaimana variabel H ini dapat berdiri sendiri, maka kedua ruas itu harus kurangi 4. Nah, di sini kan plus 4. Ini kan plus 4. Berarti inversnya plus 4 adalah min 4. Nah, berarti kedua ruas dikurangi 4. Karena 4 dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga H berdiri sendiri. Ruas kanan dikurangi 4, berarti ruas kiri juga dikurangi 4. 19 kurangi 4 sama dengan 15. Sehingga 15 kurang dari sama dengan H. Atau kalian bisa tuliskan H lebih dari sama dengan 15. Seperti ini juga boleh. Sama saja. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah ini. H lebih dari 15. Nah, ingat jika dikurangi atau ditambah oleh suatu bilangan, tandanya tetap kurang dari sama dengan, tidak berbalik. Sehingga jika dituliskan pada notasi pembentuk himpunan seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? H elemen dari R. Nah, simbol R ini adalah bilangan real. Bilangan real itu mencakup semua bilangan. Mulai dari pecahan, bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli. Nah, itu namanya bilangan real. Sehingga kalau dituliskan, digambarkan pada garis bilangan, dia 15 ke kanan. Karena H lebih dari sama dengan 15. Ingat tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan ini. Nah, ini itu 15-nya berarti termasuk pada penyelesaian. Sehingga nulisnya ini lingkarannya penuh atau lingkarannya diarsir penuh. Nah, Bu, bagaimana cara meyakinkan bahwa jawaban saya ini benar? Nah, kita masukkan saja beberapa titik untuk meyakinkan bahwa jawaban kamu itu benar. 4 plus H. Nah, pertidaksamaannya kan seperti ini. Penyelesaiannya adalah H lebih dari sama dengan 15.
Kita masukkan saja. 15 ini kan termasuk ke dalam penyelesaian. Berarti masukkan H, nilai H itu adalah 15. Sehingga 15 ditambah 4 itu sama dengan 19. Benar kan? Misal kayak hanya adalah 16. Berarti masukkan di sini 16 ditambah 4 itu 20. Maka dari itu apakah benar 19 kurang dari sama dengan 20? Benar, ya kan? Nah, masukkan lagi di sini 17 ditambah 4, 21. Apakah benar 19 kurang dari sama dengan 21? Benar. Jadi jawabannya benar. H lebih dari sama dengan 15. Itu penyelesaiannya seperti itu. Jadi untuk meyakinkan jawabanmu benar, masukkan beberapa titik di pertidaksamaan ini. Kalau memenuhi ya berarti jawabanmu benar. Selanjutnya ada bentuk pertidaksamaan seperti ini. Kalau ini berupa perkalian ya, min 2 kali X. Nah, bagaimana caranya? Koefisien dari X itu 1. Bagaimana caranya koefisien X ini 1 bukan min 2? Berarti kedua ruas diapakan? Dibagi oleh negatif 2. Karena negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan positif 1. Sehingga X-nya memiliki koefisien 1. Nah, kita perhatikan di sini. Awalnya dia lebih dari, tapi pada akhirnya dia kurang dari. Karena apa? Sifatnya tadi, sifat pertidaksamaan. Ketika kedua ruas dibagi oleh bilangan negatif atau dikali oleh bilangan negatif, maka tandanya akan berubah, berbalik. Yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Sehingga min 2x dibagi min 2 sama dengan x, min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Sehingga jawabannya adalah, selesainya adalah x kurang dari 2. Nah, notasi pembentuk himpunannya seperti ini. Garis bilangannya X kurang dari 2 seperti ini. 2 ke kiri. Ingat, karena ini kurang dari saja, maka 2 tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Sehingga gambarnya di titik 2 itu lingkarannya lubang. Nah, Bu, saya kurang yakin dengan jawaban saya. Apakah benar X kurang dari 2? Mari kita coba beberapa titik. Di sini beberapa titik. Coba 1. Masukkan ke dalam pertidaksamaan. Min 2x lebih dari negatif 4. Nah, 1 masukkan ke dalam ini pertidaksamaannya. X-nya gantian 1. Min 2 kali 1 itu min 2. Lebih dari min 4. Apakah benar min 2 lebih dari min 4? Benar. Coba masukkan 0. Min 2 kali 0 itu 0. Apakah 0 lebih dari min 4? Benar. Berarti jawabanmu sudah benar. Nah, kalau tadi kita menentukan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan yang telah diketahui, kalau ini kita contohnya adalah masalah kontekstual. Jadi ada masalah kontekstual yaitu suatu taman berbentuk persegi panjang. Panjangnya 5 meter dan lebarnya 4x min 3 meter. Jika taman tidak lebih luasnya ya, tidak lebih dari 45 meter persegi, maka nilai x yang mungkin adalah ini jika luas taman, kurang kata-kata luas. Jika luas taman tidak lebih dari 45 meter persegi, maka nilai x yang mungkin adalah, nah caranya seperti apa? Nah, ingat ya, di sini ada persegi panjang, panjangnya 5, lebarnya 4x min 3. Kalian tahu bahwa untuk mencari luas persegi panjang, berarti panjang kali lebar, berarti 5 kali 4x min 3. Karena luas taman tidak lebih dari 45 meter persegi, berarti nanti luas persegi panjang kurang dari sama dengan 45 meter persegi karena tidak lebih dari. Nah, berarti seperti ini cara menulisnya. P sama dengan 5 meter,
Lebar sama dengan 4x min 3 meter, luasnya kurang dari sama dengan, ingat, tidak lebih dari berarti tandanya kurang dari sama dengan. Nah, berarti 5 kali 4x min 3, ingat perkalian bentuk aljabar dengan konstanta, kalikan 1 per 1, 5 kali 4x, 5 kali min 3. Berarti hasilnya 5 kali 4x, 20x. 5 kali negatif 3, min 15. Kurang dari sama dengan 45. Ingat, kemarin waktu di persamaan ada bentuk seperti ini kan cuma beda tandanya. Berarti caranya bagaimana? Hilangkan negatif 15-nya dulu. Berarti kebalikannya negatif 15, yaitu positif 15. Berarti kedua ruas, kedua sisi itu ditambah 15. Nah, sehingga yang di ruas kiri min 15 ditambah 15 sama dengan 0, sisanya tinggal 20x. Nah, ruas kanan 45 ditambah 15 sama dengan 60. Maka penulisannya seperti ini. Sama aja kok kayak persamaan, cuma beda di tanda saja. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana koefisien dari variabel x ini 1? Berarti kedua ruas dibagi 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1, 60 dibagi 20 sama dengan 3. Berarti jawabannya x kurang dari sama dengan 3. Ingat, ketika dibagi oleh bilangan positif, tandanya tetap kurang dari sama dengan, tetap kurang dari sama dengan. Tapi ketika nanti kalian ketemu soal, kemudian nanti dibagi bilangan negatif, maka tandanya akan berubah, yang awalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, maka dari itu, nilai x yang mungkin adalah 0 sampai 3. Loh Bu, kenapa kok 0 sampai 3? Kenapa enggak x kurang dari sama dengan 3 saja? Nah, kalau bedanya dengan masalah kontekstual dan contoh soal yang sebelumnya, itu seperti ini. Kalau masalah kontekstual itu menyangkut logika. Kenapa? X, ketika kalian masukkan 0 di sini, berarti kan 4 kali 0. 0 dikurangi 3 min 3. Apakah lebar dari suatu persegi panjang, apakah mungkin lebarnya itu negatif? Kan nggak mungkin. Panjang, lebar, luas, keliling, dia tidak mungkin bernilai negatif. Maka dari itu batasannya 0 sampai 3. Sehingga tapi nolnya tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Jadi tandanya hanya kurang dari. Sehingga misal kita masukkan 1 di sini. 4 kali 1, 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Apakah mungkin lebarnya itu 1 meter? Mungkin, ya kan? Secara logika mungkin. Nah, maka dari itu penyelesaiannya itu bentuknya seperti ini. 3 itu termasuk ke dalam penyelesaian. Masukkan x-nya di sini. 4 kali 3 itu 12. 12 dikurangi 3, 9. Sehingga termasuk ya. Tuh. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ingat, belajar matematika itu sebenarnya mudah. Karena matematika sudah dekat dengan kita dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Jangan diambil susah, jangan diambil pusing, santai aja. Mengalir apa adanya dalam memahami matematika, jangan dipaksa. Jika belum paham, tanyakan. Jangan sungkan-sungkan tanya. Kalau kalian nggak tanya, ya kalian sendiri yang merasakan kesulitannya, gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.